Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ananda-ananda hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum ananda-ananda belajar, silakan ananda-ananda berdoa dulu ya untuk memudahkan ananda-ananda menerima materi dan mengerjakan tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang kita lanjut pelajaran ya. Di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1-6, mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Nah, sekarang kita membaca cerita. Cerita terbagi menjadi dua jenis, yaitu cerita fiksi dan non-fiksi atau khayalan. Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dibacakan secara turun-temurun. Dongeng berfungsi menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur. Nah, contohnya pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tidak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah bersama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, itu adalah sebuah dongeng pohon apel ya. Nah, dongeng asal mula sebuah kelapa dengan pengembara dan sebuah pohon. Dongeng bunga melati yang baik hati dan dongeng petani yang baik hati. Nah, selain dongeng pohon apel, ada lagi dongeng seperti asal mula buah kelapa. Dongeng membaca. Dongeng kita dapat mengetahui pesan moral atau nasihat dalam sebuah cerita. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks dongeng. Yang pertama atau yang A, lafal. Yang B, intonasi suara. Yang C, ekspresi. Dan yang D, tanda baca. Nah, untuk membaca dongeng, cara penyebutannya itu harus jelas ya, atau intonasinya, intonasi suaranya jelas,
kemudian ekspresinya harus terlihat, kemudian tanda bacanya juga. Kemudian di sini ada manfaat tumbuhan. Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, tanaman hias. Tumbuhan sebagai sumber makanan. Kita dapat memakan batang, akar, bunga, daun, biji, dan buah dari tumbuhan. Kita memperoleh buah-buahan seperti apel, mangga, dan pisang dari tumbuhan. Selain itu, kita juga memperoleh sayur-sayuran. Kita dapat memakan biji-bijian dari berbagai tumbuhan. Nah, seperti padi dan gandum. Itu adalah biji-bijian ya. Teh, kopi, dan gula juga berasal dari tumbuhan. Tumbuhan sebagai sumber bahan baku. Bunga seperti mawar, lili, dan melati dapat dibuat menjadi minyak wangi. Jadi ada bunga yang bisa dibuat untuk menjadi minyak wangi ya. Tumbuhan lidah buaya dan kumis kucing dapat dibuat obat-obatan. Ada juga tumbuhan yang dapat dibuat menjadi obat-obatan ya. Karet, kertas, dan lem juga berasal dari tumbuhan. Kemudian kita memperoleh serat dari tumbuhan. Misalnya kapas. Kapas dipintal menjadi benang. Benang ditenun menjadi kain. Nah, tumbuhan sebagai bahan bangunan atau bahan furnitur. Kita memperoleh kayu dari tumbuhan. Kayu digunakan sebagai bahan bangunan. Kayu juga digunakan untuk membuat meja, kursi, dan lemari atau furnitur. Nah, itulah materi untuk hari ini ya. Nah, di sini ada tugas. Kerjakanlah soal di bawah ini dengan benar. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan dongeng? Yang kedua, tuliskan contoh dongeng apa saja yang kamu ketahui. Yang ketiga, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membaca teks dongeng. Kemudian yang keempat, apa saja manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Yang kelima, sebutkan salah satu tumbuhan apa saja yang dapat menjadi sumber bahan baku. Nah, itulah materi dan tugasnya. Semoga Ananda bisa memahaminya dan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar ya. Nah, itulah materi yang dapat Ustazah jelaskan. Semoga Ananda bisa mengerti dan bisa pahami ya, dan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Ya itulah, sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.